Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kami memiliki channel YouTube terbaru atas nama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Ikuti, subscribe, like, and share ya. Bagiin ke teman-temannya, insya Allah terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ayyuhal mu'minun ayyuhal faizun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasul nabiyul wafil karim ala ma qala rabbuna wa sayyiduna al-mab'uthi fil alamin. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sebagai manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah menjadikan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita untuk bersantai-santai, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita untuk hanya melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuklah senantiasa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka selalu beribadah tunduk kepada aku. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah sangatlah banyak. Bentuk kita menaati peraturan Allah, bentuk kita ibadah kepada Allah sangatlah banyak. Di balik dari kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mengagungkan begitu besarnya, derasnya ampunan Allah yang diberikan kepada kita, khususnya kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan menggunakan waktu kita, dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita akan merasakan yang namanya kematian. Karena saya dan Anda akan mati, dan manusia tidak akan ada yang lepas dari kematian. Coba, adakah manusia yang bisa melewati atau dia luput dari kematian? Bahkan dia tidak mati, mustahil itu adanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, nabi kekasih Allah, utusan Allah yang paling dicintai oleh Allah, toh pun beliau akan mati, toh pun beliau sudah mati, meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan merasakan kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Dan mereka umat-umatmu pun semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Enggak kayahnya, enggak miskinnya, enggak tampannya, enggak jeleknya, enggak kulit putihnya mereka, enggak kulit hitamnya mereka, toh pun kita pun akan merasakan yang namanya kematian. Maka dari itulah sadarlah bahwasanya Allah tidak memberikan kita kesempatan hingga kita alhamdulillah masih bisa merasakan indahnya dan mulianya bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Kita tinggal 10 terakhir saja, hanya beberapa hari saja kita sudah akan merasakan dan akan kita meninggalkan Rajab yang ditunggu-tunggu, dan kita akan menyambut bulan Sya'ban. Toh pun insya Allah kalau kita panjang umur, kita akan menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bekal yang harus dipersiapkan di bulan Rajab jangan dibiarkan lewat begitu saja. Makanya dikatakan bahwasanya Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk mengairi. Bulan Ramadan bulan untuk mendapatkan hasil yang kita tanam dan kita airi, kita mendapatkannya pun di bulan Ramadan. Maka mulai dari bulan ini, bulan Rajab, yang termasuk dari bulannya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan yang seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bilangan bulan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya bumi dan langit. Di dalamnya ada 4 bulan yang kita yang melaksanakannya dengan ibadah, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 dari bulan itu diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berurutan. Dzulqa'dah karena dekatnya dengan bulan haji, panggilan Allah taala. Bulan Dzulhijjah karena bulannya haji, bulan Muharram juga karena dekatnya dengan bulan haji, mempunyai keutamaan masing-masing. Tetapi 1 bulan ini disendirikan oleh Allah keutamaannya, disendirikan oleh Allah keutamaannya dan keistimewaannya, karena di dalamnya terdapat penghapusan dosa bagi mereka yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini disebutkan bahwasanya adalah bulannya Allah. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa? Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kalau sudah dinyatakan bahwasanya Rajab adalah bulannya Allah, jangan lewatkan bulan tersebut dengan kita memperbanyak dosa dan kita menambah kelalaian kita. Justru kita menambah, kita nggak semakin dekat kepada Allah, sholat ditinggalkan dan lain-lain, maksiat kita amalkan, dosa kita semakin merajalela, berarti Anda menantang Allah. Bagaimana keadaan manusia kalau dia sudah menantang Allah? Jangan coba tes Allah, jangan uji diri sampean dengan Allah. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo kita sama-sama berlomba-lomba dengan kita taubat betul-betul di bulan Rajab ini. Ini bulannya Allah. Allah Ta'ala mengobrol habis-habisan ampunannya bagi mereka yang minta ampun.
Dari malam pertama bulan Rajab diceritakan bahwasanya Allah memandang kepada hambanya. Tapi ada sebagian hamba yang tidak dipandang oleh Allah. Bagaimana keadaan seorang hamba yang tidak dipandang oleh Allah? Yu'adzibhu abada, maka dia akan disiksa selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan seorang hamba yang betul-betul dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka lam yu'adzib abada, maka dari sejak malam pertama bulan Rajab dia dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan merasakan siksa Allah selamanya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah Ta'ala yang seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Dari malam pertama bulan Rajab, makanya pun kita masih juga diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala perbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Dengan kita istighfar, perbanyak minta ampun, puasa di dalamnya. Setiap minggunya kita ambil puasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam riwayat disebutkan barang siapa seseorang yang berpuasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Rajab, di bulannya Allah, maka dia seperti beribadah 700 tahun lamanya. Dia beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan dia berpuasa di hari 3 kali setiap minggunya, di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jangan dibiarkan begitu saja lewat. Toh seorang yang mempunyai akal yang sehat, jikalau di depannya ada rizki yang sudah jelas, yang tinggal mengambil begitu saja, kalau memang tidak diambil, maka sangatlah rugi orang seperti ini. Begitupun kalau seorang manusia, orang muslim, kalau sudah diberitahu bahwasanya jikalau mengerjakan ini maka engkau akan mendapatkan ini, sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Ampunan Allah, kelipatan pahala yang diberikan oleh Allah, kelipatan ganjaran yang diberikan oleh Allah, kelipatan dan kelipatan tadha'aful hasanat, kelipatan-kelipatan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang baik yang diberikan oleh Allah, kita lewatkan begitu saja, sangatlah rugi. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung untuk menerima ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain, tetapi khusus diberikan kepada umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga julukan Rajab pun banyak julukannya. Bahkan ulama menyebutkan dalam salah satu kitab bahwasanya julukan bulan Rajab itu ada sekitar 30 julukan nama di dalam bulan Rajab. Dan yang lebih mulianya lagi ada 2. Dari 30 itu ada 2 julukan bulan Rajab untuk keberuntungan manusia ke depannya, sehingga tidak menjadi manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita rugi di hadapan manusia, toh pun pasti ada solusinya, toh pun ada jalan keluarnya. Tetapi wal'iyadzubillah min dzalik, jikalau kita rugi di hadapan Allah, maka kita akan rugi selamanya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Apa yang pertama? Julukannya bulan Rajab adalah Rajabul Asab. Rajabul Asab, Rajab yang al-asab. Asab itu apa? Tercucur, rosab, tercucur ar-rahmata wal maghfiratah. Tercucurnya rahmat-rahmat Allah di saat ini, dimanapun kita berada, rahmat Allah Ta'ala dibentangkan kepada kita. Selagi kita masih mau mencari rahmatnya Allah, tapi yang sangatlah rugi jikalau kita lari dari rahmatnya Allah, justru kita mendekat dalam maksiatnya Allah, kita mendekat dalam dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, rahmat kita jauhi.
Ketahuilah satu rahmat jikalau Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka akan menyebabkan diri kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, waliyadzubillah min dalik, jika rahmat sedikit ditarik oleh Allah, maka kenikmatan yang kita rasakan pun akan menyebabkan diri kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat salah satu kisah, ada seseorang yang beribadah kepada Allah 1000 tahun lamanya. Ibadah tok 1000 tahun, tidak bermaksiat, 1000 tahun ibadah. Kita 70 tahun umur kita, 60 tahun umur kita, 50 tahun umur kita, toh pun kita dibanding dengan taat kepada Allah dan maksiatnya, kita banyak maksiatnya, waliyadzubillah min dzalik. Bahkan kita menentang maksiat, kita betul-betul jelas kita maksiat, naudzubillah min dzalik. 1000 tahun tidak bermaksiat, lurus terus ibadah kepada Allah. Ketika ajalnya pun dijemput oleh Allah, malaikat Israel pun datang untuk menyambut namanya. Ketika hendak ditimbang di dalam suatu timbangan, dan timbangannya Allah Ta'ala itu sangatlah adil, tidak ada yang bisa melebihkan dan menguranginya, hanyalah Allah yang bisa dan mampu untuk melebihkan dan menguranginya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan orang ini karena rahmatku. Maka orang tersebut pun mengatakan, ya Allah, kok dengan rahmatmu ya Allah, kenapa saya ini tidak masuk surga dengan amal saya, padahal saya beribadah 1000 tahun ya Allah, tidak pernah maksiat ya Allah, kenapa ya Allah? Allah pun tersenyum, wahai hambaku ya ibadi, masuklah engkau dalam surgaku dengan rahmatku. Tidak ya Allah, dengan amal saya ya Allah. Maka Allah pun mencoba memberikan gambaran dan wawasan kepada orang ini. Begitu besar rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita, khususnya kita sebagai manusia. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, coba ambil satu kelopak matanya ini, satu kelopak, bukan 2 kelopak, satu kelopak matanya ini. Terus wahai Allah, terus timbang di amal baiknya, dengan terus timbang, taruh, letakkan di timbang amal baik, dengan amal baiknya timbang, sejajarkan mana yang berat. Maka ditimbang ya, satu kelopak mata dengan amal 1000 tahun yang dia amalkan. 1000 tahun, bayangkan 1000 tahun, camkan 1000 tahun ini. Maka satu kelopak mata pun lebih berat daripada 1000 tahun amalan yang dia amalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengecam, wahai malaikatku, masukkan ini hambaku dalam nerakaku. Maka orang tersebut yang asalnya bangga diri dengan amaliyah yang dia perbuat 1000 tahun, mengatakan kepada Allah, wahai Allah, masukkan saya dengan rahmatmu untuk masuk dalam surgamu ya Allah. Itu satu rahmat dari Allah Ta'ala. Ini mata ini rahmat dari Allah Ta'ala. Telinga yang diberikan Allah Ta'ala rahmat untuk kita semuanya. Dan rahmat yang begitu besar yang diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya Rasulullah SAW apa? Innaka rahmatal lil alamin, yaitu siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan rahmat. Jangan sampai kita nodai rahmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan yang kita perbuat, naudzubillah min dzalik, menyebabkan kita semakin dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya bulan Rajab adalah tusibur rahmah wal maghfiratah, dan juga tercucurnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan di bulan Rajab lebih banyak diberikan oleh Allah Ta'ala daripada bulan-bulan yang lain, karena ini spesial bulannya Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Spesial ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak teman-teman kita yang tahun kemarin pun nggak merasakan bulan Rajab di tahun ini. Sehingga mereka pun kalaupun dibuka tabir kita, dibuka hijab kita, maka mereka yang di alam kubur pun akan teriak kepada kita, sungguh beruntung engkau wahai fulan, masih bisa merasakan nikmatnya bulan Rajab. Banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang tua kita pun, keluarga kita pun yang sudah meninggalkan kita, mendapat ampunan yang begitu luar biasa di bulan Rajab yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaannya. Maka iringi dengan ampunan, meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan sedikit tapi pahalanya luar biasa. Banyak orang menyepelekannya. Apa itu? Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang setiap malamnya atau setiap paginya selama di bulan Rajab dia mengucapkan zikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali atau 100 kali, maka jasadnya dan rambut-rambutnya yang ada dalam tubuhnya tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gampang, mudah, simpel, tinggal kita mau melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini dengan ampunan dari Allah, dengan rahmat dari Allah. Jangan lewatkan bulan Rajab kecuali kita menjadi hamba-hamba yang mendapat taubat, mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita tanam kita airi di bulan Sya'ban juga apa? Kita menerimanya pun di bulan Ramadan dengan persiapan yang begitu besar. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah taala di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa anna siyam wal qiyam bi rahmatika ya karim ya muta'al, bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ya ayuhan nas, ayuhal mu'minun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qad thanna Allah Subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala amiran mukhbiran 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah, khususan sa'adatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali
wa an azwaji Rasulillah sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra wa ibnahuma al-Hasan wal Husain wa jami' ahli baiti Rasulillah wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jami' ahli baiti Rasulillah wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radhiyallahu an muhajirina fi sabilillah wa an ashabi sayyidina Rasulullah, khususan haula alladhi yahduruna fi ghazwatil Badr wa ghazwatil Uhud wa jami' ashabi sahabati ajma'in. Amina amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin farrij anna wal muslimin sun fi biladina Indonesia khassah wa biladil muslimina amma fi Palestin fil Iraq fil Yaman wa fi Afghanistan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anna ya Allah wal muslimina ya Allah, ba'id anna ya Allah wal muslimina ya Allah min jami'il musibah ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya bihaqqihim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal mu'minun ayyuhal faizun, innallaha ya'murukum an thalath wa naha an thalath. Innallaha ya'murukum an thalath wa naha an thalath. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi la'allakum ya'idzukum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.